Oke, silakan kelompok 5. Ada berapa orang kelompoknya? Total ada 5 orang, Pak. Tunggu satu lagi berarti. Iya, betul. Oh, oke. Sudahkah? Mulai aja. Gak apa-apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Kita bertemu lagi di pertemuan hari ini, gitu ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan manfaat dan hambatan menggunakan sistem informasi. Betul kelompok 5? Iya, betul, Bapak. Betul. Oke. Jadi dalam penerapan sistem informasi sendiri banyak hambatan serta manfaatnya, gitu ya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh kelompok 5 terkait dengan manfaat dan hambatan tersebut, gitu ya. Dijelaskan lebih rinci, gitu ya, manfaat dan hambatannya seperti apa dari segi teknologi maupun biaya dan lain sebagainya, gitu ya. Memang sistem informasi ini seperti yang sering kita omongkan, yaitu membantu kita, gitu ya. Tentu saja dalam penerapannya ada hambatan, gitu ya, dan juga di balik hambatan tersebut tentu saja ada manfaat yang akan kita terima, gitu ya, jika hambatan tersebut bisa kita tolerir, gitu ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh kelompok 5. Silakan untuk temannya nanti bisa join di pertengahan, gitu ya. Oke, silakan Nabila. Baik, terima kasih, Bapak. Saya ambil alih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Hari dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nabila Andini, perwakilan dari kelompok 5 yang akan membuka presentasi pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan eh, anggota dari kelompok saya, yaitu ada Anifa Nur Amelia, kedua Hukaima, dan saya sendiri Nabila Andini, Safira Ari Dianingsih, dan Suci Indasari. Pada hari ini kami akan membawakan presentasi yang berjudul Manfaat dan Hambatan Penggunaan Sistem Informasi, lebih tepatnya dalam dunia kesehatan keperawatan. Ya, selanjutnya akan dimulai oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan lanjutkan. Di sini saya akan membaca pengertiannya. Sistem informasi dalam keperawatan. Sistem informasi keperawatan merupakan bidang yang sedang berkembang membahas bagaimana penggunaan informasi secara efisien dan efektif untuk perawat. Sistem keperawatan didefinisikan sebagai bagian dari sistem informasi perawatan kesehatan yang berhubungan dengan aspek keperawatan, khususnya dalam pemeliharaan catatan keperawatan. Catatan keperawatan yang direncanakan atau diberikan kepada pasien oleh perawat yang memenuhi persyaratan. Adapun sistem percatatan
Ini menjadi cara efektif untuk mempengaruhi praktik keperawatan. Salah satu penggunaan sistem informasi dalam keperawatan yaitu pencatatan digital yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas perawat dalam memberikan perawatan. Oke, selanjutnya peran perawat informatika dalam manajemen keperawatan. Nah, yang pertama teman-teman, kita ini harus meningkatkan keselamatan pasien yang mengarah pada keperawatan berbasis bukti informatika yang telah dikembangkan. Nah, seiring berkembangnya teknologi, otomatis eh, sistem informasi ini sudah mulai berkembang di dunia kesehatan, terutama di keperawatan. Setelah kita menggunakan, kita juga harus menjunjung tinggi keselamatan pasien itu sendiri. Nah, dalam hal ini yang biasanya kita berbasis bukti yang ada di lapangan, kita juga harus menerapkannya dengan basis bukti yang ada di sistem informasi itu sendiri. Dan kemudian yang kedua, karena sudah masuk ke dalam kurikulum keperawatan informatika, kita juga harus bisa mempromosikan penggunaan alat informatika sebagai komponen integral atau komponen terpentingnya ya, dan meningkatkan keselamatan pasien. Lalu yang ketiga, kita harus menggunakan sistem informasi untuk melakukan pengelolaan asuhan dan layanan kesehatan. Tadi juga sudah disinggung oleh Hukaima bahwa pencatatan keperawatan ya, salah satunya itu udah masuk ke dalam bukti bahwa sistem informasi kesehatan dalam dunia keperawatan itu kita sudah mulai berganti yang awalnya manual menjadi pencatatan digital. Nah, salah satunya dengan ini ketika kita ingin menuliskan dokumentasi keperawatan yaitu asuhan keperawatan, kita bisa mulai dengan sistem informasi tersebut yang lebih efektif dan lebih cepat. Dan kemudian yang keempat, menerapkan manajemen informatika dalam layanan keperawatan atau kesehatan. Dan yang terakhir adalah untuk teman-teman perawat informatika yang sudah ada di tahap advance atau ahli, ini bisa memimpin dan mengimplementasikan penelitian terkait keperawatan berbasis sistem informasi. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu penerapan teknologi informasi dalam keperawatan. Indonesia mulai merencanakan pemanfaatan teknologi ini untuk mendukung asuhan keperawatan sejak tahun 2000-an. Lalu kemudian Rumah Sakit Fatmawati juga membuat model yang hampir sama dengan Rumah Sakit Caritas Palembang pada tahun 2004. Nah, Rumah Sakit Caritas ini mulai membuat model dokumentasi asuhan keperawatan menggunakan komputer pada tahun 2002. PDA atau peran digital assistant berupa alat portable atau komputer genggam yang biasa digunakan oleh dokter atau perawat di rumah sakit. Lalu digunakan untuk menyimpan berbagai data klinis pasien, informasi obat, dan terapi tertentu. Nah, lalu ada computerized patient record. Nah, sistem ini terintegrasi yang dapat melakukan pencatatan terhadap kondisi dan perkembangan penyakit pada pasien, lalu berfungsi untuk perbaikan dari keseluruhan proses perawatan dan pengolahan perintah dokter, dokumentasi, keperawatan, dan data pasien lainnya. Lalu, belum Kai? Nah, di sini juga ada telehealth atau telenursing, model sistem pelayanan keperawatan yang diberikan dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi pada bidang informasi, lalu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pasien tanpa harus datang ke tempat pelayanan kesehatan. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ini ada manfaat penggunaan sistem informasi dalam keperawatan. Yang pertama itu perawat dapat menghemat waktu untuk melakukan pencatatan dan data yang tercatat dengan sistem informasi juga lebih terjamin keberadaannya. Yang kedua ada mengurangi penggunaan kertas dokumentasi keperawatan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan pendayagunaan perawat dari aspek banyaknya waktu perawat dengan pasien yang tidak menghabiskan waktu terlalu banyak di nurse station. Lalu yang keempat adalah kegiatan koordinasi yang melibatkan pengumpulan dan transmisi informasi pasien menjadi lebih efisien. Lalu ada membantu dalam mencari informasi yang cepat guna membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat.
Yang keenam, ada sistem dapat menangkap tugas-tugas yang didelegasikan dokter untuk perawat dengan baik dan cepat. Ada untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Yang ke-8 ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis perawat dalam mengaplikasikan ilmu keperawatan ke dalam sistem informasi. Yang ke-9 ada penggunaan sumber biaya lebih efektif. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada hambatan penggunaan sistem informasi dalam layanan kesehatan. Yang pertama itu ada masih banyak ditemukan perawat yang belum mahir dalam mengoperasikan sistem informasi keperawatan. Yang kedua itu ada timbulnya masalah masalah tanggung jawab hukum, privasi pasien, dan kerahasiaan data. Yang ketiga itu ada kurangnya pemerataan infrastruktur sistem informasi keperawatan, terutama di pedesaan. Yang keempat itu ada proses adaptasi SDM dari proses melalui ke digital yang memakan waktu cukup lama. Yang kelima itu ada besarnya dana yang dikeluarkan untuk pembayaran teknologi layanan kesehatan secara masif. Yang keenam itu ada pemakaian komputer oleh staf yang tidak diperhatikan fungsi dan aturannya. Lalu yang ketujuh ada kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis perawat yang berkikis akibat sistem yang ada. Yang kedelapan ada kurangnya terminal komputer dan waktu respons yang lambat sehingga menghambat pekerjaan. Sebelum menutup presentasi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 6 dipersiapkan ya pertanyaannya ya. Kayaknya kelompok 5 udah ready banget nih untuk menjawab gitu ya, terkait manfaat dan hambatannya gitu. Karena sudah lengkap banget, ada dana, ada biaya, serta terminal-terminal komputernya juga bermasalah ya hambatannya ya. Ini saya pengen nanya, terminal komputer tuh terminal apa maksudnya coba? Silakan dijawab dulu. Yang tadi yang di slide 13 coba lihatin. Nah, kurangnya terminal komputer dan waktu respons yang lambat sehingga menghambat pekerjaan. Maksudnya terminal komputer di sini apa? Ya, saya izin menjawab ya, Pak ya. Ya, silakan. Untuk terminal komputer ini sendiri, dia termasuknya ke dalam sistem yang terhubung dengan komputer. Nah, di sini ada printer dan juga di sini ada mungkin mesin dari fotokopi dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau di rumah sakit ini kan penggunaannya berbarengan ya, Pak ya. Nah, perkakasan elektronik ini biasanya main tunggu-tungguan. Nah, karena kurang pemerataannya, maka dari itu akan menghambat pekerjaan. Dan ditambah lagi, untuk respons dari satu terminal ke terminal lainnya ini, belum lagi ada galat yang bisa menghambat pekerjaan. Itu, Pak. Mungkin nanti akan dilengkapi oleh teman saya. Gimana, Ukay? Hah? Jadi orang gagu gitu. Oke, aman jaringan. Sudah tidak ada kata hukai penambahannya. Oke. Iya. Ya, bisa bisa jadi gitu ya. Benar banget. Jadi terminal komputer jadi di sini adalah station-station gitu ya. Workstation yang saling berhubungan dan tentu saja yang saling berkaitan, maka responsnya jadi lambat gitu ya. Jika tidak tersetting dengan benar gitu. Oke, silakan kelompok 1 untuk bertanya. Fatia tuh. Mau nanya Fatia? Silakan. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok 5 sudah memaparkan materinya. Saya Fatia Isnani dari kelompok 1, izin bertanya. Pertanyaannya itu di bagian hambatan kan tadi ada penggunaan sistem informasi, kalau misalnya itu dia kurang
pemerataan sistem informasi keperawatan, terutama di bagian pedesaan. Lalu bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi masalah hambatan tersebut? Terima kasih. Mantap sekali. Fatia, pertanyaannya terkait dengan mengatasi ke desa-desa ya. Oke, kelompok ini mau ditampung apa mau langsung jawab? Nabila? Ditampung dulu aja, Pak. Oke, Biar ditampung sekalian. ya. Biar mantep ya jawabannya. Oke, Erli. Silakan Erli. Baik, terima kasih sebelumnya kepada kelompok 5 yang sudah memaparkan presentasinya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya itu adalah Dari kelompok berapa bagaimana Erli? kelompok 4, Pak. Oke, lanjut. Bagaimana sistem computerized pasien record memastikan keamanan dan kerahasiaan data pasien? Apakah sudah jelas kelompok 5? Sudah, terima kasih. Oke. Oke, mantap. Terkait data dan kerahasiaan ya. Gimana cara mengatasinya? Oke, selanjutnya kelompok 2, 3, 6. Silakan. Jahwa, mau nanya Jahwa. Iya, Pak. Silakan Jahwa. Apa yang digunakan perawat untuk mengganti kertas dokumentasi seperti asuhan keperawatan tadi menggunakan sistem informasi, serta saat penggantian kertas dokumentasi tersebut, apa saja kendala yang akan dialami oleh perawat? Jahwa Apakah dari kelompok berapa Jahwa? dari kelompok 2, Pak? Oke. Sudah kedengaran Nabila pertanyaannya? Sudah, Pak, sudah. Makasih, Zawa. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ursula ya? Izin bertanya, Pak, Ya, silakan. Dari kelompok berapa Ursula? dari kelompok 3. Oke, silakan. Tinjauan bagaimana sistem informasi dapat meningkatkan interaksi dan komunikasi dalam lingkungan kerja, dan contoh bagaimana sistem informasi membantu dalam kolaborasi tim dan manajemen proyek. Apakah Oke. sudah jelas? Sudah, Ursula. Terima kasih. Baik. Oke, ini bertanya terkait manfaat ya. Jadi gimana sih manfaatnya teknologi informasi, sistem informasi gitu ya dalam kolaborasi dan manajemen proyek. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Kelompok terakhir nih berarti. Kelompok 6. Tracy ya. Ya, Pak. Udah bangun kok Tracy? Sudah, Pak. Nah, silakan. Makasih buat kelompok berapa ya? 5 Tracy. 5 yang udah menjelaskan pemaparan materinya. Di sini saya mau bertanya dari kelompok 6 perwakilan Resi, bagaimana cara mengatasi tantangan keamanan yang terkait dengan penggunaan sistem informasi, dan bisakah sebutkan beberapa contoh kayak keuntungan strategis yang dapat diperoleh dari implementasi sistem informasi? Gimana kelompok 5 udah jelas belum pertanyaannya? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Oke. Betul banget terkait hal tersebut. Apa sih keuntungan strategisnya ya? Silakan nanti dijawab ya kelompok 5. Jadi intinya adalah hambatan dan manfaat ya dari penggunaan sistem informasi. Yang pertama tentu saja efisiensi operasional rekan-rekan. Jadi sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi
terkait dengan operasional gitu ya, dalam menjalankan operasional bisnis dengan otomatisasi proses-proses yang sebelumnya dilakukan secara manual gitu ya. Jadi dengan adanya sistem informasi jadi lebih efisien. Yang sering saya bilang kan, efisiensi itu adalah kegunaan dari sistem informasi. Jadi kalau misalnya bikin sistem informasi tapi tidak membantu, tidak bikin efisien, malah bikin ribet gitu ya, tidak membuat pekerjaan cepat gitu. Nah, itu bukan sistem informasi gitu ya. Jadi dalam perencanaan serta perancangan dari sistem informasi wajib dipahami terkait dengan efisiensi operasional gitu ya. Untuk apa sistem informasi kalau misalnya tidak mempermudah, bahkan cenderung mempersulit gitu. Ya minimal adalah yang sistem manual tadi didigitalisasikan gitu ya. Atau bahkan lebih bisa proses bisnisnya lebih cepat, itu malah lebih bagus. Karena intinya adalah efisiensi operasional, manfaat penggunaan sistem informasi. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Tentu saja sering saya bilang adalah, jadi pekerjaannya lebih produktif nih, karena akses lebih mudah, cepat ke informasi yang dibutuhkan, serta menyelesaikan tugas-tugas mereka ini lebih cepat gitu ya. Jadi yang dimana harusnya ngantri lama nih dengan manual gitu ya, jadi lebih cepat. Antrian tuh bisa langsung ya jalan aja gitu berbarengan gitu ya kalau ada sistem informasi. Bahkan sehari sebelumnya sudah bisa ngantri gitu ya. Jadi kita kerja pas hari ini ya udah dapat langsung plong pasien banyak gitu ya. Jadi itu salah satu manfaatnya gitu. Jadi meningkatkan produktivitas sekaligus nanti di unit kerja kalian biaya biaya dan lain sebagainya kan jadi meningkat gitu ya. Pendapatan dari unit kerja kalian jadi meningkat seperti itu. Dan juga manfaat lainnya yaitu peningkatan pengambilan keputusan. Jadi ya sistem informasi ini selain dari ketersediaan data, gitu ya. Jadi dia menghimpun data, nanti data-data ini dianalisis nih, gitu ya. Jadi untuk petinggi-petinggi unit kerja kalian nanti dapat membuat keputusan yang lebih baik serta lebih cepat. Gitu. Jadi dengan sistem informasi dapat meningkatkan pengambilan keputusan, gitu ya. Memang jadi tadi sempat disampaikan oleh kelompok 5, jadi kritisisasi dari pekerjanya bakalan berkurang gitu ya, kemampuan berpikir kritis nih bakalan terkikis nih disebutin tadi. Tapi dalam pengambilan keputusan karena datanya lebih kompleks dan datanya lebih oke gitu ya, jadinya bisa nih ngambil keputusan dengan benar yang untuk petinggi ya. Jadi yang bawahnya ya ngikut aja sistem tuh biasanya tuh. Ngikut aja lah ya. Nah, gitu. Nanti pemecahan masalahnya ya agak berkurang karena udah tergantung banget nih sama sistem informasi. Nah, permasalahannya nanti ketemu kalau misalnya sistem informasi ini ketemu dengan kasus yang belum pernah ditangani, gitu ya. Jadi si perawat-perawat ini cenderung, wah belum pernah nih di sistem informasi, wah gimana ya pemecahan masalahnya? Nah itu kasusnya nanti ketemu di situ. Nah, tentu saja selalu untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pelatihan ya rekan-rekannya. Jadi pelatihan, pengen tahu nih kasus apa aja yang lagi tren dan terkini, nanti dimasukin tuh di sistem informasinya gitu ya. Dan tentu saja sistem informasinya harus selalu update, harus selalu maintenance untuk mengatasi hal tersebut gitu ya. Selanjutnya ada keterpatuan data. Jadi ya sering saya bilang kalau sistem informasi ini untuk menghimpun data, lalu aliran informasinya lebih lancar dan konsisten gitu ya. Jadi tidak boleh ada duplikasi data gitu ya. Terus ada data-data yang fake atau yang leaked gitu ya, atau yang palsu yang tidak bisa kita buktikan kebenarannya gitu ya. Jadi datanya harus yang sah gitu. Jadi apa yang dimasukin ke sistem informasi itu adalah data-data yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Itulah makanya harus ada keterpaduan data untuk kita bisa merasakan manfaat dari penggunaan sistem informasi gitu. Peningkatan layanan pelanggan sama aja seperti tadi, yaitu peningkatan produktivitas, pengembangan strategis bisnis gitu ya. Bisa nih dari data yang dikumpulkan tadi, dianalisis, dari mengidentifikasi peluang bisnis baru gitu ya. Jadi misalnya sebelumnya belum ada pelayanan tertentu gitu ya, dengan ada sering pasien yang datang masuk, wah banyak nih daerah sini nih penyakit yang ini gitu ya. Nah, bisa tuh pelayanannya ditambah terkait hal tersebut. Karena kita terhimpun datanya tertrackable gitu ya. Bisa kita lacak bahwa kebutuhan pelayanan tersebut apa aja sih di daerah tersebut gitu. Makanya bisa pengembangan bisnis tadi ya terkait hal tersebut. Itu beberapa hal yang tidak disebutkan gitu ya, belum disebutkan oleh kelompok 5. Jadi silakan ditambah gitu ya untuk kelompok 5 terkait hal tersebut.
Nah, beberapa hambatan tentu saja beberapa hambatan yang paling umum dari penggunaan sistem informasi. Yang pertama tentu saja biaya, gitu ya. Biaya dari segi perencanaan, biaya dari segi penggunaan, bahkan pemeliharaan. Memang kalau untuk sistem informasi itu biayanya nggak kecil ya, gitu ya. Kalau dulu kan manual tinggal biaya kertas doang ya, printing dan lain sebagainya. Gitu. Dan juga ya paling locker gitu ya untuk penyimpanan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk sistem informasi ya memang harus butuh ruangan gitu ya, butuh server dan lain sebagainya. Tentu hambatan paling gede untuk penggunaannya adalah biaya gitu ya. Jadi harus direncanakan dengan matang karena kalau setengah-setengah nanti ruang servernya setengah gitu ya jadinya ya. Jadi tidak maksimal. Jadi misalnya penggunanya bisa cepat panas gitu ya, data yang dihimpun juga gede gitu ya, terus tidak bisa diolah dan lain sebagainya. Nah itu harus direncanakan dengan baik dan benar gitu. Lalu yang kedua yaitu ketergantungan pada teknologi tentu saja gitu ya. Mau nggak mau yang tadi saya bilang jadi kemampuan berpikir kritis dari perawat itu berkurang gitu karena sudah ketergantungan. Jadi ya lagi dan lagi kita sebagai otaknya, jadi manusia itu atau operator itu disebutnya adalah dalam teknologi itu adalah brainware gitu ya. Jadi kita tuh tidak bisa digantikan sebenarnya karena otaknya dari kita. Jadi kitanya yang harus selalu update gitu ya rekan-rekannya. Jangan merasa tergantikan nih sama teknologi, tapi kitanya nggak mau update juga, itu percuma gitu ya. Jadi kita harus selalu update untuk supaya tidak ketinggalan atau ketergantungan pada teknologi. Dari teknologi ini gunanya yang sering saya bilang adalah membantu kita, gitu ya, bukan menggantikan kita. Jadi harus selalu ditanamkan pada kalian. Jadi kita tuh tidak menghindari teknologi. Jadi rata-rata sekarang tuh menghindari teknologi karena takut tergantikan. Padahal tidak, malah untuk membantu, gitu ya. Ibaratnya nambah aja rekan kerja satu, gitu. Nambah rekan kerja satu namanya sistem informasi, gitu ya. Jadi nambah rekan kerja satu. Terus tentu saja ada kesulitan integrasi dari yang manual yang tadi ke sistem digital gitu ya. Jadi memang agak lama. Jadi biasanya itu kalau misalnya dari segi perpindahan gitu ya, migrasi antara sistem manual ke digital, biasanya itu jalan dulu nih yang manual dulu sambil bebarengan paralel dalam integrasi. Karena integrasi lumayan lama rekan-rekan. Jadi harap dimaklumi kalau misalnya, lama betul ya untuk sistem informasi ini gitu ya, udah setahun, udah 2 tahun, karena memang harus direncanakan dan dites berulang-ulang kali untuk mengurangi human error rekan-rekan gitu ya. Jadi rencananya kan bakalan membantu kalian gitu ya, bukan mempersulit gitu ya. Bahkan saat saat pelaksanaan malah banyak errornya, banyak galat tadi ya disebutin sama si Nabila gitu ya. Banyak galat dan errornya, mending nggak usah ada sistem informasi gitu. Nah, untuk integrasinya itu lumayan lama gitu ya. Jadi ya biasanya dimanualkan dulu, nanti paralel gitu ya, bareng-barengan gitu. Terus adanya ancaman keamanan. Nah, nanti bakalan dijawab nih oleh kelompok 5 gitu ya. Saya pengen tahu juga nih gimana cara mengatasi ancaman keamanan tersebut gitu ya, terkait dengan hambatannya. Terus ada ketidakmampuan menangani perubahan. Jadi yang sering saya bilang, yang tadi saya bilang tadi, yaitu sistem informasinya tidak bisa memecahkan masalah yang baru gitu ya. Jadi makanya harus diupdate gitu. Jadi apa yang sudah ada tidak harus diupdate, harus fleksibel gitu ya. Nah, biasanya itu sistem informasi sangat rigid gitu ya, kaku banget. Jadi apa yang di-coding, apa yang dibuat, ya udah itu aja ya kegunaannya gitu ya. Padahal bisa sekarang itu ada namanya artificial intelligence gitu ya, ada kecerdasan buatan. Nah, itulah yang membuat fleksibel gitu ya. Jadi kalau bisa mas sistem informasinya dikolaborasiin sama artificial intelligence atau AI, nah nanti dia yang belajar sendiri. Jadi selalu update dan fleksibel itu salah satu hambatannya pembuatan dari sistem informasi gitu ya. Jadi mengelola manfaat serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah bagian integral dari strategi pengelolaan teknologi informasi yang efektif dalam sebuah organisasi gitu ya. Jadi silakan untuk kelompok 5 apakah sudah siap menjawab? Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan Zahwa dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang digunakan perawat untuk mengganti kertas dokumentasi dengan sistem informasi, serta saat penggantian kertas dokumentasi tersebut, apa saja kendala yang akan dialami oleh perawat? Sistem informasi itu dapat menggantikan interaksi dan komunikasi dalam lingkungan kerja dengan menyediakan perawat bisa menggunakan sistem informasi kesehatan itu elektronik atau biasa disebut dengan electronic health record atau EHR itu bisa menggantikan kertas dokumentasi. Nah, untuk kendala-kendala yang didapat itu apa aja? Pertama itu ada waktu yang dibutuhkan untuk mempelajarkan dan adaptasi terhadap sistem baru. Lalu yang kedua itu risiko kehilangan atau kelalaian dalam pemindahan data dari kertas ke sistem elektronik. Yang ketiga ada gangguan teknis atau kegagalan sistem yang dapat menyebabkan kehilangan data atau kesulitan dalam mengakses informasi. Yang keempat itu ada kurangnya dukungan atau pelatihan yang memadai dari pihak manajemen atau IT terkait implementasi sistem baru. Lalu yang kelima itu kesulitan dalam mencari informasi yang dibutuhkan dalam sistem elektronik, baik yang mungkin tidak terorganisir dengan baik. Lalu yang keenam itu penyesuaian terhadap perubahan alur kerja dan kebiasaan kerja yang telah terbentuk sebelumnya dengan menggunakan kertas. Yang ketujuh itu ada gangguan dalam proses pengiriman atau pengambilan data yang dapat mempengaruhi efisien dan kualitas perawat yang diberikan. Yang kedelapan itu masalah keamanan data dan privasi yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sistem elektronik. Seperti itu jawabannya Zahwa, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih jawabannya Hukai. Sudah jelas. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ursula. Pertanyaannya itu, tinjau bagaimana sistem informasi dapat meningkatkan interaksi dan komunikasi dalam lingkungan kerja, dan contoh bagaimana sistem informasi membantu dalam kolaborasi tim dan manajemen proyek. Jawabannya itu sistem informasi dapat meningkatkan interaksi dan komunikasi dalam lingkungan kerja dengan menyediakan platform yang memfasilitasi pertukaran informasi secara efisien dan terstruktur antara anggota tim. Contoh bagaimana sistem informasi membantu dalam kolaborasi tim dan manajemen proyek, termasuk penggunaan platform kolaborasi seperti Asana yang memungkinkan anggota tim untuk berbagi file, mengatur tugas, dan berkomunikasi secara real. Dengan sistem informasi ini, anggota tim dapat dengan mudah berkoordinasi, mengurangi kesalahan komunikasi, dan meningkatkan produktivitas. Bagaimana Ursula, jawabannya sudah jelas? Sudah, terima kasih Suji. Oke. Oke, terkait manajemen ya, banyak kok aplikasi yang bisa untuk manajemen ya rekan-rekannya. Jadi ada namanya Trello gitu ya. Jadi rekan-rekan itu bisa kolaborasi di situ dengan base-nya task gitu ya. Base-nya berdasarkan tugas-tugas gitu ya, apa yang bisa dikerjakan gitu. Jadi banyak kok aplikasi yang bisa untuk berkantung atau berkolaborasi gitu ya. Oke, bisa dilanjutkan gitu, rekan-rekan. Terima kasih, Bapak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang diwakili oleh Fatia. Dengan pertanyaannya, pada hambatan penggunaan sistem informasi keperawatan, disebutkan kalau kurangnya pemerataan sistem informasi keperawatan terutama di pedesaan. Lalu bagaimana sih cara yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut? Dari kelompok kami, di sini yaitu pertama kita harus melakukan pendekatan berbasis masyarakat dulu. Jadi sebelum kita membahas masalah tersebut gitu ya, kita harus melakukan pendekatan dan memberitahukan kepada masyarakat setempat kira-kira masalah apa yang harus mereka tangani dan gimana caranya mereka ini tidak tertinggal gitu ya. Dan kemudian kita bisa di sini membicarakan dengan mungkin kepala desanya yang bisa menggerakkan masyarakatnya juga
untuk memahami kendala tersebut dan juga mengedukasi. Dan dari pendekatan berbasis masyarakat ini kita bisa langsung menuju tahap penyuluhan atau kampanye sistem informasi keperawatan atau kesehatan digital gitu ya teman-teman. Di sini kita akan memberikan penyuluhan terkait masalah tersebut dan membuat masyarakat yang ada itu paham bahwa ini sangat penting dan bisa meningkatkan efisiensi dari waktu yang biasa kita datang ke rumah sakit gitu ya, dan itu juga lumayan jauh biasanya dari pedesaan, seperti itu. Dan kemudian yang kedua itu kita mulai sudah ada pemerataan pembangunan, aksesibilitas dan infrastruktur. Nah, dari sini kita itu dapat menunjang tenaga kesehatan di pedesaan ya dalam mendata dan memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Nah, setelah adanya pemerataan pembangunan aksesibilitas dan infrastruktur ini biasanya akan berjalan secara perlahan-lahan. Dan secara perlahan-lahan inilah nanti yang akan berkembang kemudian akan menjadi desa yang melek akan teknologi, terutama di bidang kesehatan. Nah, yang ketiga ini kita juga bisa mulai pengembangan sistem informasi. Nah, pengembangan ini sudah mulai kita lakukan di awal pada saat kita penyuluhan, gitu ya, Fatia. Jadi pengembangan sistem informasinya ini kalau bisa yang mudah dipahami atau mudah diaplikasikan oleh masyarakat. Nah, kita sebut juga user friendly ya. Aplikasi yang saya tahu contohnya ini yang gampang sekali gitu ya. Ini untuk pendeteksi menstruasi biasanya perempuan dan ini juga diinisiasikan oleh dokter-dokter gitu ya. Ini ada namanya itu clue. Nah, biasanya di sini kita bisa mendeteksi kira-kira kapan waktunya datang bulan dan kira-kira kendala apa yang biasa kita alami dan waktu-waktunya premenstrual syndrome. Dan di sini juga ada beberapa hal yang dapat mengedukasi kita. Dan ini tidak terlalu rumit. Kalau misalkan pengembangan aplikasinya itu sudah rumit, nah biasanya masyarakat juga agak bingung, terutama buat masyarakat yang memang usianya itu sudah masuk kategori lansia atau menuju lansia gitu ya. Jadi dengan adanya pengembangan sistem informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diterapkan oleh masyarakat, ini bisa menjadi salah satu masalah yang kita perlahan-lahan perbaiki gitu ya. Dan kemudian yang keempat itu ada memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai. Nah, ini ditujukan untuk tenaga kesehatan yang ada di pedesaan. Nah, biasanya dengan adanya pelatihan pendidikan yang memadai inilah tenaga kesehatan ini ada persiapan dan mereka juga lebih paham bagaimana cara menggunakan sistem informasi kesehatan ini dan juga bagaimana cara mereka mengedukasi sekaligus memberikan arahan kepada masyarakat. Jadi ada dua gitu ya, mengenai sistem informasi itu sendiri dan bagaimana cara mereka menerapkannya atau memberikan penjelasan terkait data klinis si pasien. Dan yang kelima, itu kita bisa melakukan kolaborasi, gitu ya, kolaborasi dengan tim IT untuk menggait berbagai informasi yang berhubungan dengan sistem informasi kesehatan. Nah, biasanya dengan kita banyak-banyak kolaborasi dengan tim IT ini, kita juga lebih tahu dan kita bisa mendapatkan arahan juga dari mereka yang sudah paham dengan bidang tersebut, gitu ya. Dan yang terakhir itu kita bisa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya itu untuk melihat tingkat adopsi dan efektivitas penggunaan sistem informasi kesehatan di pedesaan ini. Apakah memungkinkan atau mungkin masih banyak kendalanya, atau mungkin semua masyarakat yang ada di desa tersebut sudah terpapar dengan baik terkait sistem informasi kesehatan. Dan selain itu, kita juga dapat mengidentifikasi berbagai masalah nih di bagian-bagian yang harus kita perbaiki. Fungsinya tadi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan juga untuk meningkatkan mutu dari penggunaan sistem informasi tersebut. Bagaimana Fatia? Apa sudah jelas? Sangat jelas, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Mantap sekali pertanyaan Fatia dan jawabannya ya. Oke Fatia, silakan disampaikan ke kawan sebelahnya ya. Nah, disampaikan ya. Tuh, rekannya tuh, udah duduk kalem gitu ya. Oke, silakan dilanjut kelompok 5. Selanjutnya Terus semua. saya akan menjawab pertanyaan dari Tracy kelompok 6 ya. Pertanyaannya ini bagaimana cara mengatasi tantangan keamanan yang terkait dengan penggunaan sistem informasi dan bisakah sebutkan beberapa contoh keuntungan strategis yang dapat diperoleh dari implementasi sistem informasi. Jadi untuk mengatasi tantangan keamanan terkait dengan penggunaan sistem informasi,
ada beberapa langkah yang dapat diambil, meliputi yang pertama itu ada pendidikan dan pelatihan keamanan. Jadi dari pendidikan dan pelatihan keamanan ini untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan informasi di antara pengguna sistem melalui pendidikan dan pelatihan yang berkala. Lalu ada penerapan kebijakan keamanan, membuat dan mengimplementasikan kebijakan keamanan yang jelas dan ketat yang mencangkup manajemen akses, enskripsi data, dan pemantauan aktivitas pengguna. Lalu ada pemantauan dan deteksi, menggunakan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras untuk memantau aktivitas sistem secara terus-menerus dan mendeteksi ancaman keamanan potensial. Lalu ada pembaruan perangkat lunak dan sistem. Di sini untuk memastikan bahwa semua perangkat lunak dan sistem terbaru diinstal dan diperbarui secara berkala untuk mengatasi kerentanan keamanan yang diketahui. Terus ada penyimpanan dan perlindungan data, menggunakan teknologi enskripsi dan pengamanan data lainnya untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Terus ada pengelolaan identitas dan akses, mengimplementasikan sistem manajemen identitas dan akses untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang diotorisasi yang memiliki akses ke data dan sumber daya sistem. Yang terakhir ada pengujian keamanan dan pemulihan bencana, melakukan pengujian keamanan berkala dan merancang rencana pemulihan bencana untuk menghadapi kemungkinan insiden keamanan. Lalu di sini ada beberapa contoh keuntungannya dari strategis implementasi sistem informasi tersebut. Keuntungannya itu adalah untuk peningkatan layanan pelanggan. Nah, sistem informasi yang baik dapat membantu perusahaan atau rumah sakit dalam menyediakan layanan pelangganan yang lebih baik, seperti respon yang lebih cepat terhadap pelayanan pelangganan, terus pengiriman produk yang lebih cepat, dan dukungan pelanggan yang lebih baik secara keseluruhan. Terus ada pengambilan keputusan yang lebih baik juga. Dengan memiliki akses ke data yang tepat dan waktu yang akurat, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Lalu ada keunggulan kompetitif. Implementasi sistem informasi yang canggih dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi rumah sakit dengan memungkinkan untuk merespon lebih cepat terhadap perubahan tersebut. Baik, terima kasih. Tracy, apakah sudah jelas? Sudah jelas, makasih Hanifah. Baik, terima kasih Tracy. Oke, berikutlah ya keuntungan strategis ya, Tracy ya. Keuntungan strategisnya, terus gimana caranya buat mengatasi tadi keamanan ya. Tentu saja dengan pelatihan, selalu update gitu ya, terkait hal tersebut. Dan keuntungan strategisnya bakal mengikuti jika keamanan dan lain sebagainya itu direncanakan dengan baik. Jadi banyak tadi udah disampaikan sama Hanifah 194 ya, terkait hal tersebut gitu. Jadi bisa disampaikan gitu, dicermati gitu ya. Untuk kelompok 5 silahkan untuk ditambahin ya nanti ya PPT-nya ya terkait dengan jawaban rekan-rekan ini sama pertanyaannya. Jadi kalian tuh full gitu ya materinya. Ini sudah semua pertanyaannya? Belum, Pak. Satu lagi. Oke, silakan. Udah siap menjawab? Oke, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Early, kelompok 4, yaitu pertanyaannya bagaimana sistem computerizer pasien record memastikan keamanan dan kerahasiaan data pasien. Nah, yang pertama ini kita menjaga keamanan rekam medis elektronik atau RMI, dan yang kedua itu Electronic Medical Record atau EMR. Nah, dengan cara menggunakan password yang kuat demi terhindarnya kebocoran data, pentingnya untuk menggunakan password yang kuat dalam penggunaan sistem rekam medis elektronik. Nah, dengan menghindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir, nama lengkap, atau data lainnya yang bersifat pribadi. Dan lebih baiknya itu menggunakan kombinasi karakter baik itu angka, huruf kapital, dan huruf kecil untuk menghindari resiko peretasan. Lalu yang kedua itu ada melakukan enskript data. Dengan enskript data ini, cara yang paling efektif dalam melindungi MRI itu
adalah menggunakan metode pengubahan bentuk data menjadi sejumlah kode yang sulit diterjemahkan sehingga data tidak dapat dibaca oleh sembarangan pihak. Data yang dienkripsi ini hanya akan dapat dibaca oleh penerima dengan menggunakan kunci-kunci tertentu. Lalu yang ketiga, hindari melakukan sharing account. Ini adalah salah satu kegiatan yang harus dihindari sebab berbagai akun hanya akan mengakibatkan kerancuan dalam melacak siapa yang melakukan tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebijakan penggunaan rekam medis elektronik. Oleh karena itu, setiap tenaga medis penggunaan rekam medis elektronik ini juga harus melakukan akun sendiri dengan izin akses yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Lalu yang keempat itu ada rutin melakukan pembaruan. Dengan melakukan rutin pembaruan ini, serangan perangkat lunak berbahaya seperti atau malware paling merusak. Serangan ini terjadi dan serangan ini menargetkan sistem komputer yang menjalankan sistem operasi Microsoft Windows. Lalu yang kelima itu melakukan pemantauan sistem. Melakukan pemantauan sistem aplikasi ini dapat membantu Anda menemukan titik-titik lemah yang dapat menjadi pintu masuk para hacker. Akan lebih baik jika sistem aplikasi dapat menyimpan laporan log agar mampu memberikan rincian tentang siapa yang mengakses data pasien, data apa yang mereka akses, dan waktu akses. Lalu yang keenam itu ada buat kebijakan pengguna perangkat yang digunakan untuk akses rekam medis elektronik. Selain menjaga keamanan akun dan kata sandi, penting juga untuk memiliki kebijakan yang mengatur penggunaan perangkat yang digunakan untuk mengakses RMI, seperti tidak menggunakan RMI untuk keperluan pribadi, tidak membuka website atau mengeklik file-file yang mencurigakan atau tidak diketahui, lalu melakukan scanning secara rutin terhadap perangkat yang digunakan untuk mencegah adanya virus yang dapat menyebabkan hilangnya data atau kebocoran data rekam medis pasien. Bagaimana, Erli? Apakah sudah jelas? Iya, sudah. Terima kasih. Yang benar, Erli. Udah jelas. Benar, Pak. Intinya harus memakai password yang kuat gitu. Enggak ada disebutin itu. Ada. Cuman satu doang itu mah. Ya, itu Pak. Termasuk Nggak itu. inti. Terus es krim apa itu tadi? Es krim. Enkripsi. Es krim ya. Ya, es krim kayaknya tuh, kan puasa tuh. Ya. Jadi tadi benar. Nih si Safira mantep juga jawabannya. Itu beberapa kata-katanya, tahu nggak kata-katanya? Malware tuh tahu. Banyak istilah-istilah yang disampaikan Safira nih, ya. Jadi agak susah nih rekan-rekan. Jadi mungkin Safiranya udah paham nih. Malware apa, Safira? Tadi malware nggak sih yang disebutin? Ya, unmute dulu, Safira. Safira kan tadi yang menjawab ya. Ya, tadi malware kan yang disebutin ya. Coba yang ada malware-nya tadi apa tuh? Taf? Sebentar Pak, nge-lag. Oh, nge-lag. Ngomong atau dulu, nge-lag. Apa tadi yang ada malware-nya? Coba. Oh iya, malware itu suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup sistem ke komputer. Begitu, Pak. Oke. Jadi itu ya rekan-rekannya. Jadi salah satu hambatannya itu malware gitu ya. Sama jangan asal install gitu ya. Install ya. Terus saat kita jadi super user atau kita yang megang akunnya gitu ya, jangan asal install ya. Jangan asal install terus pakai aplikasi bajakan dan lain sebagainya, jangan gitu ya. Dan juga betul tadi si es krim tadi ya, dieskrimisasi gitu ya, atau dienkripsi ya, yang benar mah. Dienkripsi, terus nanti baru dekripsi gitu ya. Kalau dienkripsinya bisa pakai hash file gitu ya, bisa pakai MD5 gitu ya. Nanti rekan-rekan kayaknya lebih romantis kalau surat cintanya dienkripsi rekan-rekan gitu ya. Jadi kalau misalnya bikin surat cinta nih ke pacar gitu ya,
minta dienkripsikan gitu. Jadi kalian berdua doang yang tahu nih, ya. Jadi orang lain nggak bisa baca. Tuh, ilmu enkripsi ini sebenarnya bagus ya rekan-rekannya. Jadi bisa dipelajari gitu ya. Jadi silakan dipelajari, terus bikinlah surat cintanya ke pacar gitu ya. Terus dikasihlah kodenya gitu ya, biar pacarnya bisa ngotak-atik gitu ya kodenya dan lain sebagainya. Jadi kalian berdua aja yang tahu. Jadi inti enkripsi dan dekripsi adalah yang punya key-nya, yang punya kunci aksesnya itu yang bisa buka gitu ya. Jadi memang harus dienkripsi dan dekripsi karena untuk keamanan tadi gitu ya. Dan juga satu lagi, jangan berbagi password gitu ya. Jangan berbagi password pakai gitu ya. Jadi di sini manajemen terkait dengan user atau admin wajib gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa megang karena kita takutnya adalah siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi kalau misalnya banyak yang megang, nah nanti saling tuduh-tuduhan tuh, enggak saya nggak pernah buka gitu ya. Saya bukanya nggak jam 1 kok, jam 2 gitu. Nanti ada permasalahan seperti itu gitu. Nah, itu yang bakalan susah kita tracknya. Kalau akunnya cuma 1 nih, tapi yang megang 3, ya kan? Walaupun tadi udah disebutin kalau ada lognya cuma 1. Admin misalnya, admin ini loginnya jam 1, jam 2, jam 3, tapi ngeloginnya dalam satu akun itu ada 3 orang gitu ya. Jadi kita nggak tahu apa di balik itu. Makanya untuk admin sendiri jangan dibagiin passwordnya ya. Jangan berbagi password gitu ya. Jangan password yang mudah ditebak, misalnya admin 123 gitu ya, atau ulang tahun saya sendiri, atau bahkan ulang tahunnya dibalik doang gitu ya. Kalau bisa mah ulang tahun pacar lah minimal ya kalau mau pakai ulang tahun gitu ya. Ulang tahun suami dah gitu ya. Jadi agak susah tuh dibalikin lagi. Kalau mau susah lagi ulang tahun mamaknya suami gitu ya. Jadi itu agak lebih jauh gitu ya. Jadi jangan ulang tahun sendiri karena kita nyaman nge-tracknya gitu ya. Kalau ulang tahun sendiri gitu. Jadi kan kita terkendala nih, walaupun passwordnya kita udah bikin susah, apa guna kalau tidak ingat ya? Udah susah-susah malah lupa gitu ya. Nggak guna. Udah susah malah kita sendiri nggak bisa buka kan. Nggak guna gitu ya. Jadi memang harus aman, tentu saja yang paling diharuskan adalah selalu mengingat passwordnya gitu. Passwordnya mudah diingat gitu. Oke? Sudah semua pertanyaannya? Ada, Pak. Oke, sudah semua ya. Oke, ada pertanyaan lagi rekan-rekan? Kelompok 5 siap nih kayak menerima lagi nih kayaknya. Ukaimah tuh udah siap lagi. Yuk rekan-rekan katanya nanya yuk. Langsung off cam ya. Panik. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Pak, Ayo nih saya keras lagi. Oh, Erli mau nanya. Silakan Erli. saya ingin bertanya, tapi ini di luar topiknya gitu ya, Pak. Sebentar. Kan kan zaman sekarang tuh banyak banget penipuan yang ngirim-ngirim file gitu ya, Pak, kayak undangan pernikahan atau apapun itu, Pak. Nah, kemarin tuh saya baru ngalamin dikirimin seperti itu, Pak, hal-hal seperti itu. Nah, terus saya nggak tahu kenapa tuh langsung buka tuh filenya gitu, Pak. Nah, saya kan panik ya, itu file itu dikirim dari grup webinar gitu, Pak. Ternyata orang yang ngirim tersebut itu eh, tidak tahu juga, Pak, karena itu nomor Ya, yang sudah udah ngekontaknya diambil itu, Pak. alih. Ya, udah Iya, diambil alih. jadi ngirim tersebut terus saya klik, tapi di situ tulisannya kayak cuma data gitu, Pak, kayak cuma tulisan data berapa MB gitu doang, Pak. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira itu bahaya nggak sih, Pak? Soalnya kan katanya itu kalau misalkan saya udah download, terus saya buka di filenya itu baru berbahaya. Tapi kalau misalkan saya baru buka filenya itu doang, katanya tuh nggak berbahaya, Pak. Gimana? Soalnya katanya Oke. tuh bakal ngaruh ke Bentuknya m-bankingnya. seperti apa? APK. Iya, APK. Iya, Nah, Pak. Betul. APK ya. Jadi di-download bentuknya APK. Jadi kalau APK itu mesti diinstal dulu rekan-rekan. Jadi harus diinstal dulu, makanya nanti mungkin si Erli megangnya nekannya baru bentuknya belum diinstal ya Erli ya. Kalau udah diinstal yang bahaya ya. Jadi kalau nemuin undangan seperti itu, bentuknya apapun, mau undangan, mau kelulusan KPPS, itu sekarang banyak tuh bentuknya. Banyak, ada kelulusan KPPS, ada pengumuman
SNBP sekarang karena kan lagi hits SNPTN itu ya, yang senam PTN. Nah, itu banyak banyak bentuknya. Jadi kalau misalnya belum terinstall itu masih aman ya. Jadi kayak oh baru kita klik nih, itu masih aman ya. Nah, kalau udah terinstall, nah mending dibuang HP-nya ya. Nggak bisa lagi. Mending dibuang. Sebenarnya bisa rekan-rekan. Jadi harus namanya reset pabrik. Jadi kalau rekan-rekan biasa ngelihat ada reset factory ya, the reset pabrik gitu. Nah, tapi kita nggak tahu nih codingan si APK-nya sampai mana gitu. Takutnya adalah saat di reset pabrik pun dia nggak bisa hilang. Makanya saya bilang langsung buang aja HP-nya gitu ya. Langsung diganti semua mobile banking-nya gitu ya. Itu salah satu preventifnya. Karena memang mereka mainnya adalah supaya dapat password si mobile banking dan bisa diloginin di HP mereka. Seperti itu. Jadi kan kalau dapat mobile banking terus bisa ngirim ke email dan lain sebagainya itu bisa langsung masuk semua rekan-rekan. Jadi kalau saran saya udah keinstall mending dibuang HP-nya gitu ya, lalu ganti semua password mobile-nya gitu ya, sama mobile banking dan akun-akun sebagainya gitu. Terus galeri-galerinya gitu ya. Ya mana kita tahu ada galeri yang kalian foto lagi gabut kan. Nah, itu yang disebarin biasanya gitu ya. Nah, jadi Shirley aman Aman, Pak. Udah Untung diinstal belum? belum baru buka filenya doang gitu, terus baru tulisan APK gitu kayak berapa MB gitu doang, Pak. Ya, Jadi jangan belum diinstal ya. ya. Kalau kau tekan ya itu ganti HP kau. Jangan ditekannya ya rekan-rekannya. Jadi kalau misalnya emang lagi modusnya seperti itu, dia menjebak orang tua ya. Nah, berarti secara nggak langsung Shirley ini apa ya? Jadi Shirley jangan langsung install Shirley ya, jangan langsung tekan gitu, jangan langsung download kalau ada apa-apa. Jadi memang ini lagi jadi prioritas utama dari pemerintah gitu ya. Selalu menggalakkan informasi ini karena sekarang kan yang pemegang gadget itu yang anak-anak ya yang orang-orang tua gitu ya, parubaya gitu ya. Jadi mereka lagi dimanfaatkannya adalah kalau kita yang muda-muda yang tapi nggak tahu itu mobile banking tetap diambil gitu ya. Kalau yang orang-orang tua ini biasanya diambil galerinya, fotonya gitu. Nah, fotonya ini diedit pakai AI, terus dibuat vulgar. Habis itu dibuat ancaman gitu ya. Nanti ancaman bakalan saya sebar kalau tidak ngirim seperti ini. Kalau tidak ngirim duit seberapa besar gitu ya. Atau bahkan minta fotonya langsung gitu. Itu banyak modusnya. Jadi bahkan minta fotonya langsung, ya minta dikirimin lagi seperti ini gitu. Banyak sekali modusnya. Jadi rekan-rekan harap berhati-hati gitu ya. Lebih bijak lagi. Kalau misalnya ada yang ketemu kayak gitu, langsung disuruh jangan diinstal ya. Langsung misalnya si Erli tadi ketemunya di grup nih. Nah, langsung bilang, wah itu kayaknya dihack tuh, jangan ditekan ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi sama-sama membantu lah gitu ya. Karena memang sekarang WhatsApp itu karena dia mempermudahnya adalah kita nggak harus install lagi. Jadi kalau kita misalnya ada nomor baru, langsung aja ganti nomor gitu ya. Nah, itu yang dimanfaatkan orang-orang ini. Jadi dia langsung mengganti ke nomor yang baru gitu ya. Mengambil alih nomor WhatsApp yang lama. Gitu. Jadi wajar aja misalnya dia nggak ngerasa ngirim gitu. Karena sekarang WhatsApp itu bisa dibuka di mana saja. Terus kita nggak tahu nih, WhatsApp kita dibuka gitu. Ya kan sekarang kan kalau dulu mah WhatsApp harus HP on dulu baru bisa login di laptop di sini. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Jadi dia bisa ngebuka kapanpun akun kita tanpa kita sadari. Jadi ya salah satu preventifnya adalah ya itu gitu ya. Jadi langsung buat pengumuman kalau saya tidak merasa menyebarkan hal tersebut. Oke, Erli. Jangan Baik, ditekan Pak. lagi ya, Erli ya. Ya, Pak. Oke, untuk rekan-rekan saya tunggu PPT-nya ya. Saya tadi baru buka nih di Google Drive-nya, pada belum ngirim. 1, 2, 3, 4. Ya, 3 mungkin masih udah ada tuh 3. Atau beberapa tadi saya baru lihat sebentar. Jadi dikirim ya, soalnya jurusan minta gitu. Jadi kalau nggak dikirim sekarang, ya harus sekarang gitu. Udah dikirim ya. Hari ini saya tunggu ya, semuanya wajib ngirim gitu. Sama yang 5 nanti langsung kerjain, langsung dikirim ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada Pak. Puasa Pak. Tuh si Rauna tuh, mukanya ngantuk dah tuh.
Tidak ada, Pak. Oke, jika tidak ada, silakan untuk presensi dulu ya. Oke, silakan presensi di link yang ada di kolom komentar atau chat gitu ya. Silakan lakukan presensi dulu. Oke, sudah 16, sudah 17, 19, 23. Oke, sambil menunggu presensi, mungkin itu ya, hari ini kita membahasnya terkait manfaat dan hambatan gitu ya, terkait penggunaan sistem informasi gitu. Banyak sekali manfaatnya, tentu saja untuk mendapatkan manfaat tersebut banyak hambatan juga yang harus dilalui gitu ya. Tapi jika hambatannya dilalui, manfaatnya juga seimbang gitu ya rekan-rekannya. Jadi bisa berkesinambungan terkait dengan produktivitas, biaya dan lain sebagainya. Jadi silahkan untuk menjadi concern untuk kita maju bersama gitu ya untuk menggalakkan sistem informasi tersebut gitu. Karena tanpa tersebut maka kita tidak maju-maju kalau tidak melaksanakan hal tersebut. Oke, jika sudah mari kita screenshot dulu ya. Screenshot untuk bukti. Silakan yang belum on-cam dah. HP saya nge-lag, Pak. Peduli amat ya. Buka HP-nya on-cam ya, karena ini bukti saya gitu ya. Oke, sudah semua? Silakan berpose sebaik mungkin ya. Minimal muka mandi ya. 1, 2, 3. Bentar, ulang lagi. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Mungkin hanya itu untuk hari ini rekan-rekan. Jadi mohon ya untuk segera dikirimin PPT-nya. Untuk kelompok 5 ini pressure ya. Jadi silahkan dikerjain gitu ya, langsung dikerjain aja sekarang. Saya tungguin. Oke, mungkin hanya itu untuk diskusi kita hari ini. Sama beberapa tadi ya diskusi terkait dengan APK undangan.apk ya. Jadi silakan untuk teman-teman dikonsernin hal-hal tersebut gitu ya. Jadi supaya kita tidak terjebak dan orang-orang kesayangan kita tidak terjebak. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan hari ini. Selamat berpuasa dan selalu bahagia. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Bye-bye. Bapak. Yoi. Terima kasih, Pak. Sama-sama.